Bapak ini kan ahlinya security nih Pak. Jadi hasil CCTV Verdi Sambo apa Pak? Kita kasih solusi. Guys, akhirnya saya berhasil mendatangkan beliau nih. Waduh, Pak Faisal. Beliau ini lihat ini, kartu namanya saya pegang. Karena apa? Ini legend banget guys. Lihat deh fotonya. Anda tahu mobil ini? Seliweran di mana-mana keliling Jakarta. Hah? Tahu ya? Orang-orang bilangnya katanya ini mobil ngantar uang Pak. Bener nggak Pak? Dulunya begitu ya? Iya, dulunya begitu Mas Dery. Dulunya pertama terima kasih dulu Mas Dery bisa ketemu sama Mas Dery dan tentunya teman-teman yang ada di sini. Terima kasih, it's a pleasure buat saya. Masya Allah, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pengen banget bener-bener bawa teman-teman tuh untuk mengenal lebih dalam Pak Faisal ini. Terutama beliau ini tuh kartu namanya sampai tahu tuh. Dapet saya, Masya Allah nih. Pak Faisal Muzaki, Presiden Director G4S Indonesia. Perusahaan Amerika Pak ya? Perusahaan Amerika. Multinational company. Ngomongnya bukan gas ya teman-teman ya. Dulu kita tahunya gas. Iya, banyak orang nyebutnya gas juga. Gak apa-apa juga. Iya kan, mobil ini. Iya. Sekarang ada mobil barunya yang putih, coba lihat. Nah, tahu ya. Jadi kalau turun biasanya naro uang di ATM beserta security atau mungkin bagian pengamanannya ada yang bawa senjata. Ya. M43, sotoy banget gue. Itulah pokoknya jenisnya M46 lah apalah. Ya kan dah. Dan ternyata guys, nggak cuma sekedar itu. Bahkan lebih dari itu teman-teman, G4S ini. Misalnya pengamanan sistem atau mungkin ngomongnya visitor management system ya. Salah satunya adalah visitor management system. Jadi kalau kita bicara pengamanan, komponennya banyak banget. Dan by the way, yang cash services ini di G4S kita juga udah kita selesai di tahun 2021. Oh, yang mobil ini? Yang mobil ini. Yang ngantor uang cash management atau cash services. Betul. Itu udah enggak lagi? Udah enggak lagi di Indonesia. Di beberapa negara yang lain masih kita jalankan, tetapi di Indonesia dari grup kita memutuskan untuk di divest, sehingga kita fokus kepada integrated security-nya. Oke. Kita catat ya, sebelum nanti kita izin Pak, saya boleh bedah LinkedIn-nya. Biasanya kalau ngomongin LinkedIn yang bersangkutan tuh nggak mau gitu, makanya harus orang lain yang ngebukanya. Makanya saya izin dulu nih. Boleh, karena itu udah ada di sana juga, itu public domain ada di sana. Jadi saya kira Mas Dery juga bisa melihat. Oke, nanti kita bareng-bareng teman-teman. Tapi sebelumnya mau kita bahas adalah ternyata peran G4S ini luar biasa loh. Saya pun juga amazed, kirain CCTV. Ternyata office-office yang ada di sekitaran Jakarta bahkan se-Indonesia, kalau kita masuk ke dalamnya kan kadang pengamanan security di depan. Ada gate 1. Betul. Kayak di Office 88 nih, di kantor kasih solusi di bawah ini, di lobbynya tuh kenapa ada yang namanya face recognition. Sebelah kiri, sebelah kanan. Itu ternyata G4S tuh ngaturin secara sistem operationnya Pak ya? Jadi kita mendesain security solution untuk klien-klien kita. Sebagai contoh misalnya kayak yang tadi dikasih contoh yang di gedung ini adalah face recognition. Itu adalah bagian kecil daripada proses securing gedung ini. Agar orang-orang yang memang masuk di sini adalah memang orang-orang yang diizinkan oleh building itu. Apakah tenan atau tamunya tenan. Sehingga orang-orang yang memang tidak punya kepentingan maka dia tidak bisa masuk di sini. Dan proses screeningnya salah satu adalah dengan adanya kita sebutnya visitor management system atau VMS, dan VMS itu device-nya banyak banget. Salah satu foto tadi Bapak, maaf, di bawah di foto juga mukanya. Iya. Pas scan KTP. Sebelum masuk ke face recognition. Betul. Itu juga salah satu paketnya juga. Salah satu yang kita bisa offer ke klien juga. This is one of. Jadi untuk mengetahui siapa sih orang yang masuk ini. Dan apakah ini memang orang yang diizinkan diundang oleh Mas Dery datang ke sini, dan suatu saat if something goes wrong, recordnya masih ada, Mas Dery pengen ngelihat misalnya nih pada saat ada tamu tertentu masuk, kemudian ada sesuatu nih kejadian yang tidak diinginkan, nah bisa di retrieve kembali tanggal sekian tamunya siapa, face-nya kayak apa. Nah, tapi sekarang face recognition itu adalah sebagai satu akses untuk seseorang bisa masuk, bukan hanya ID card. ID card dicocokin sama mukanya, bener enggak gitu. Karena jangan sampai ID card saya dipinjam oleh orang lain, ternyata face-nya nggak digunakan sebagai akses untuk masuk gitu. Termasuk dari pintu yang di Mall Kota Kasablanka ini, itu namanya apa? Turnstile ya? Kalau kata Pak Faisal tadi juga ngobrol kita off air ya. Jadi kenapa proses, nanti kita kupas bener-bener ya. Ini buat para pelaku atau mungkin building management atau mungkin para CEO, founders
yang punya building atau segala macam Betul. wajib nonton sampai akhir nih. Betul. Ya kan, atau mungkin lu di bidang operation sebuah perusahaan. Betul. Penting. Kenapa? Karena teman-teman perihal pintu yang muter itu tuh turnstile. Kalau kita masuk ke mall-mall tahu ya, begitu masuk kok agak ngantri pelan jalannya, muter dulu kayak masuk ke dalam satu pintu kaca. Terus dia muter tuh. Tahu ya apa sih namanya? Pintu muter gitu, set, gantian orang-orang. Betul. Itu kenapa lebih lambat sepersekian detik, kenapa jadinya lebih pelan? Itu ternyata ada aturan mainnya, guys. Betul. Dan itu serta-merta untuk pengamanan. Betul. Berarti kalau disimpulin, Pak, berarti beliau ini, guys, yang ditakuti para maling dan terorisme seperti ini. Hati-hati, guys, saya bawa orang ini. Sebenarnya boleh dibilang kita mungkin lebih tahu, lebih punya pengalaman untuk membantu Bapak Ibu atau teman-teman semua yang punya building atau concern mengenai asetnya atau fasilitasnya harus dijaga. We are willing to share how to do it gitu. Many ways to do it, banyak cara. Tergantung maunya teman-teman kayak apa gitu. Tapi memang butuh openness dari kedua belah pihak karena kita nggak bisa memberikan solusi buat satu klien ke klien yang lain. Tergantung daripada apa concernnya, apa yang dilindungi dan lain sebagainya. Nah kemudian kita boleh dibilang kita ahlinya lah untuk bicara security itu. Dan kombinasi antara sistemnya, antara SOP-nya, operating instruction-nya, pelatihan orangnya, it's all come together. Back end-nya juga gitu, itu kita juga bantuin gitu. Saya pikir kalau untuk mengenai apa ya kayak G4S itu ini Pak, outsource security doang, satpam. Saya pikir itu, ternyata security itu nggak cuma sekedar wujud manusia satpam gitu ya Pak ya? Betul. Security satpam hanya sebagian solusi daripada pengamanan. Kita butuh orangnya, physically kita sebutnya satpam gitu. Tapi bukan let alone hanya satpam itu sendiri, karena kalau hanya satpam maka akan sangat mudah adanya intruders masuk. Dan satpam kan orang punya banyak keterbatasan tenaganya dia, keterbatasan memorinya dia, dan responnya dia. Jadi banyak behind itu, dan back end-nya ini juga sangat penting. Misalnya di gedung ini sampai ada misalnya amit-amit kejadian. Nah ini harus ada back end-nya siapa nih yang di luar daripada orang-orang yang di sini. Kalau semua udah terlock, terkunci di sini, bantuannya dari mana? Nah kita harus punya, mungkin salah satu contoh adalah panic button. Dari sini dipencet panic buttonnya, ada hanya security atau orang tertentu yang tahu. Nah kemudian ternyata udah nge-link ke tempat kita. Nah kita bisa support apakah misalnya kebakaran kita kirim dari ambulans atau pemadam kebakaran, atau kita datangkan polisi, atau kita datangkan security. Jadi back end-nya juga harus bekerja juga. Jadi alat itu bisa juga di-inline-kan ke kepolisian misalnya, bisa juga. Bisa. Oh jadi benar-benar kalau ada apa-apa nggak tahu lah, misalnya contoh seawam mencet tiba-tiba langsung nge-link ke apa misalnya Polres terdekat gitu. Ya, misalnya begitu. Nice. Ya. Tapi kalau kita buat klien kita kita tawarkan untuk nge-link ke kita. Jadi baru nanti kita yang berkoordinasi sama kepolisian gitu. Guys, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, izin Pak, saya mau cek dulu teman-teman. Silakan. Ya, kita mau tahu nih, beliau ini bisa menjadi, kalau ngomongnya berarti managing director kalau multinational company apa ya? Ya, country managing director. Country managing director atau mungkin apalah CEO lah ya? CEO ya. Atau presiden director. Kalau dia memang ada di legal entity-nya sebagai di Indonesia, dia biasanya terhadap PT tertentu, maka dia juga sebagai presiden director. Jadi presiden director attributable kepada entity yang ada di Indonesia. CEO bisa jadi CEO tapi belum tentu dia presiden director kalau dia memang tidak ada di akta pendirian PT perusahaan itu sendiri. Oh berarti Pak Faisal ini ada di akta ya? Ada di akta sebagai presiden director dan country managing director. Coba kita cek nih beliau nih. Biasanya nih nggak jauh-jauh dari operation ya, nggak jauh-jauh dari perusahaan-perusahaan yang terlibat mungkin outsource apapun itulah. Coba cek paling bawah dulu dong. Ya oke. Marketing PT Boma Bisma Indra. Oh ini berarti yang ini perusahaannya BUMN di Surabaya. Ya ini dari zaman Belanda dulu. Ini jadi NV Boma, Bima dan Indra. Kemudian mereka di-merge jadi satu. Tahun 71 jadi PT Boma Bisma Indra. Adanya di Surabaya. Bisnis modelnya apa Pak? Dia lebih kepada manufacturing untuk heavy equipment. Jadi untuk kayak kita sebutnya pressure vessel heat exchanger. Jadi untuk peralatan-peralatan di oil and gas itu mereka manufacturing. Waktu itu adalah
salah satu BUMN di bawah Pak Habibie namanya BUMNIS, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis. Oh, Ya, berarti beliau dipercayakan guys. Artinya MBA-nya di Belanda. ya MBA di Belanda, Nyenrode University. Oke, tahun 95 sampai 97, 2 tahun. Ya. Waktu itu sekelas sama Frank de Boer nggak Pak? Sama Ruud Gullit? sama Nistelrooy sama Van der Sar? Hah? Banyak sih nama-nama fun gitu, tapi kita pastinya mungkin ketemu across the way, tapi Van Dam mungkin kali ya. Ya, coba atasnya lagi. Coba kita lihat beliau ya. Izin Pak ya. Silakan. Sales Support Engineer, terus apa lagi nih? GM Service Sales, Deputy Director Services PT Wärtsilä Indonesia. Ini udah mulai multinational company ya? Betul. Dari Oh, Surabaya saya masuk ke Jakarta. Itu udah mulai ke Wärtsilä sebagai perusahaan Finlandia. Oh, Ya. oke, Finlandia. Finlandia berarti ngomongnya apa kalau secara struktur organisasi Pak? Ke CEO-nya? Saya waktu itu terakhir Deputy Director Services. Jadi Kalau satu level di bawah CEO. Satu level di bawah CEO. Oke. Jadi, ya. Tapi hitungannya tetap si level. C-level. Oh, oke. Iya, C-level. 9 tahun guys, Masya Allah. Atasnya lagi coba kita lihat. Kok bisa-bisanya sangat concern dan banyak perusahaan-perusahaan yang mempercayakan G4S untuk penanganan ya. Artinya kan berarti kan ini nggak sembarangan nih cara mengatur operation di sebuah perusahaan kan. Betul. Kita cek nih sampai ke G4S nih ya. Oh, yang kalian pada bilangnya gas. Betul. Bukan gas G4S, padahal gue G4S. juga sebelumnya gas juga bilangnya. Banyak yang bilang gas. ISS. Ya. Ternyata Anda juga Pak di sini Pak. Betul. CCO, Chief Commercial Officer. Ya. Oke, EVP berarti eksekutif Vice President. Ya. Head of Key Accounts. Ya. ISS tuh berarti kan yang kita lihat suka papasan abang-abangan di kamar mandi kan? Betul. Iya kan? Cleaning services, security services. By that time ada parking services, ada catering services. Jadi banyak ISS sih sekarang lebih menyebut dirinya atau lebih dikenal sebagai facility management ya. Oh, jadi bergeraknya di bidang kalau ISS tuh facility management ya? Betul. Tapi mereka punya security management juga? Mereka masih punya security services juga ya. Tapi Tapi mungkin fokusnya paling banyak saya kira masih di cleaning services ya yang paling banyak. Ya. cleaning service atau ya, tadi parkir. Parking udah nggak lagi. Udah nggak lagi? Udah nggak lagi. Parking sekarang didominasi sama siapa ya? Secure parking. Secure parking menurut Iya saya kan? sih. Iya, Betul ya? Iya. Oke, atas lagi Dan. 5 tahun, lama-lama beliau. CEO PT Jakarta Solusi Lestari. Oh, Jakpro. Betul. Jakarta Propertindo. Iya bener. Iya. Sama Pak Anies Baswedan dong. Betul, sempat waktu itu sama beliau. Saya waktu itu di joint operation-nya yaitu antara Fortum dari Finlandia, perusahaan besar dalam bidang renewable energy. Kemudian Pak Anies membentuk joint operation dengan Jakpro, Jakarta Propertindo. Nah, muncullah anaknya namanya atau cucunya Jakarta Solusi Lestari. Nah, saya di situ. Oh iya itu. Jakpro, oke, Masya Allah. Ya, Country Managing Director. Wah, G4S. Mantap. Alhamdulillah. Udah berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. Hampir Nanti 3 tahun. April nanti 3 tahun. Alhamdulillah. Gimana bisa ke situ Pak ceritanya Pak? Tipis-tipis kita bahas, baru ntar kita bahas fokus mengenai visitor management system yang ada di building-building ya. Kalau saya melihat perjalanan hidup saya tadinya saya pikir I know perjalanan hidup saya, tapi setelah saya look back ternyata saya nggak tahu kenapa saya ada di situ juga. Ya akhirnya Allah membawa saya ke situ gitu. Karena saya pikir pada saat sudah saya tidak di ISS, saya akan kembali ke background saya backgroundnya dari sektor energi sebenarnya. Oke. Nah, masuk ke Jakarta Solusi Lestari, proyeknya waktu itu mau mengolah waste menjadi energi gitu. Dan itu kembali ke background saya, habitat saya di sektor energi. I thought that I leave the manpower industry somehow pada saat itu, tapi ya ternyata nggak lama kemudian kembali lagi ke G4S. Never had in my mind, tapi ya unik ya. Unik. And this is saya gitu kan, udah di G4S lagi. Jadi nggak tahu, just follow the motion. Dan ya kalau saya sih ditanya sekarang, ya mungkin jalan Allah saya harus di sini gitu. Itu aja. Saya nggak tahu logical reasons-nya untuk kembali ke sini. Ya tapi kan artinya kan melalui proses yang panjang, mungkin proven juga
Pak Faisal ya, artinya Insya Allah, dipercayakan insya Allah. juga kan ya, Masya Allah gitu kan. Ya. Dan kalau lihat dari sekarang kita fokus kepada G4S ini, kita mau geledah, kita pretelin satu persatu nih Pak nih. Saya penasaran nih, 3 tahun yang lalu, berjalan 3 tahun ya, sebelumnya itu kan artinya melihat G4S ini kan banyak orang yang di dalam Pak. Dan apa yang dilakukan pertama kali sehingga memanage ribuan, berapa karyawan? 9.000-an. 9.000 nggak gampang loh teman-teman. 9.000 apalagi pasti gemuknya di divisi Di bawah, departemen operation kan. Iya. Karena gimana caranya nge-operate sebuah klien perusahaan dia punya tuh, masa sementara kita sendiri nggak kuat secara operation ya kan? Betul. Memang itu challenge perusahaan-perusahaan seperti G4S atau ISS. Saya masuk ke G4S mungkin salah satunya background saya juga karena ISS. Di ISS juga mengelola orang waktu itu 55.000 orang ya. So it's way bigger than G4S Indonesia ya. Sehingga buat saya bukan sesuatu yang baru. Saya bilang saya tahu industri ini, dan memang seperti Mas Dery bilang tadi, ini butuh culture, butuh engagement, butuh sistem operation yang kuat. Kalau enggak, it's fall apart. Kecuali ya kita mau hanya terima kontraknya, kita tinggal di sana, bye-bye, wish luck gitu kan. Unfortunately nggak bisa kayak begitu, karena customer ekspektasinya juga banyak, dan we have to manage our people gitu, yang 9.000 orang itu, dan scattered, dan mereka not necessarily tiap hari datang ke kantor, even they don't know kantornya mereka yang di sini gitu. So challenge-nya adalah bagaimana connect dengan mereka, bagaimana mereka merasa menjadi bagian daripada G4S, they live the value of G4S. Susah tuh. Itu yang memang cukup challenging. Jadi memang communications, commitment itu harus, otherwise memang susah. Tapi kan di ISS itu kan 55.000 pegawai. Betul. Back then ya. Iya, oke. Dan Pak Faisal di situ juga. Iya. Sampai akhirnya di G4S kan 9.000-nya. Betul. Berarti kan artinya kecil Pak, menurut Pak Faisal mah 15% doang ya. Megang 55.000 sama megang 9.000 kan gampang Pak. Sebenarnya beda ya, karena di G4S ini kita bicara security system, not only 9.000 orangnya gitu. Kalau memang hanya dilihat dari 9.000, dari 55.000, mungkin seharusnya lebih simple. Yes gitu. Tapi at the end of the day adalah kuncinya selalu adalah punya nggak kita sistem operation yang memastikan kualitas itu terjaga, ada rutin meeting, ada follow up, ada kunjungan ke lapangan. This kind of thing harus ada, yang saya bilang. Jadi selama sistemnya kuat dan culture yang kita bangun juga kuat, maka insya Allah mau 9.000, 10.000, 15.000, 20.000, oke. Oke. Apa contohnya Pak? Misalnya culture seperti apa yang dijalankan sama mereka? Apalagi ini nggak gampang Pak. Bisnis model yang fokus core utamanya itu adalah security. Betul. Sistem atau security management kan? Betul. Anda bayangkan di posisi saya committed kepada klien, bertanda tangan di kontrak atas sesuatu yang saya nggak mengerjakan sendiri, dan saya rely on orang yang di sana. Kemudian kalau ada apa-apa larinya ke saya. Waduh. Gitu kan. Nah, oleh karena itu kuncinya memang sistemnya harus kuat banget. Contohnya adalah kita ada punya regular call, regular discussion di level saya sampai 1 level sampai 2 level di bawah saya. Di situ saya discuss strategi company direction, kemudian result, performance kita tahu bulan ini, setiap bulan kita ada communication manager meeting, ada isu-isu ada misalnya satu insiden di klien misalnya sampai misalnya sampai fatality, then we have to bring up to everybody attention gitu supaya everybody aware, di satu tempat di sini ada kejadian loh kayak begini. Kita harus ngambil lesson learn-nya, mitigasinya kayak apa gitu. Hal kayak begitu harus rutin kita lakukan dan kita remind. Juga kita harus visit ke lapangan. Saya sendiri visit, ngecek ke lapangan, ketemu sama anak-anak, get the feeling. How things yang memang ke policy kita di atas dipersepsi sampai bawah. Karena ini kan layers gitu. Jangan sampai dia stop somewhere sehingga apa yang kita omongin, apa yang kita programkan ternyata nggak nyentuh di sana. Padahal mereka yang berhadapan sama klien. Padahal mereka yang mengenerate revenue buat bisnis kita, bukan saya. Oke. Lah berarti maaf Pak. Berarti yang gaji Bapak selaku presiden director di G4S ini adalah para security yang menjaga perusahaan-perusahaan klien? Bukan hanya saya, semua tim manajemen saya. Selalu saya bilang begitu. Bukan hanya security bahkan ya? Bukan hanya security yang bertugas gitu ya? Iya. Ternyata. Iya. Jadi karena mereka yang dari pekerjaan mereka kita invoice klien dan kita dibayar oleh klien gitu.
Oleh karena itu tugas kita adalah memastikan they can dance gracefully. Itu tugas kita di back end, termasuk tugas saya sendiri gitu. Oke. Jadi jangan pendekatannya, lu bawah lu harus ngikutin gua, nggak bisa kayak begitu gitu. Selalu kita balik via support function. Mereka yang berhadapan, mereka yang perform GeForce. Karena kita nggak punya produk kayak laptop, ada produknya, kita nggak ada. Oh iya. They are the one to deliver GeForce services. Kalau customer disappointed karena mereka nggak bekerja dengan baik. Kalau customer delighted karena mereka bekerja dengan baik. Questionnya adalah what is my role, what is my team role to support them. Oke. Nah, kalau kita ngomongin perusahaan nih Pak, Ya. kan bisa aja mereka tanpa G4S, ya udah bangun aja nih lobbynya di sini, kasih aja gate, kasih CCTV. Saya pikir kan begitu rata-rata. Saya pikir begitu loh ya, tapi ternyata nggak semudah itu ya. Nggak Taruh sesudah aja itu. CCTV, di mana ada pintu dia ada CCTV. Ya. Kasih security, kasih gate. Ya. Udah proses. Kenapa harus pakai G4S? Banyak orang-orang yang membangun gedung berpikir hanya seperti itu, which is okay gitu, karena memang mereka bukan seperti dari kita punya background security gitu, sehingga kita selalu tahu berpikir security aspeknya. Itu yang kita berpikirnya. Mereka kan enggak, mereka hanya fokus ke saya mau bikin building bagus kayak gini, oh CCTV-nya terus sini. Begitu saya tanya, questionnya adalah apa gunanya building ini? Apa ada yang berharga enggak? Ada yang diamankan enggak? Prosesnya kayak apa? Mungkin biasanya dari situ baru oh ya salah ya saya. Nah ini nih, hati-hati guys. Kuasai ilmu sebelum beramal. Tanpa ilmu bahaya tuh, main gas-gas aja tuh. Oh, misalnya naruh emas di perusahaan saya. Ya. Itu ada jalurnya sendiri agar ketika ada apa-apa, meskipun qadarullah gitu ya. Tapi nggak semudah itu emas itu bisa diraih. Iya. Oleh perampok misalnya. Betul. Oh iya. Betul. Berangkas. Betul. Makanya selalu apapun itu, emas salah satu contoh, atau mungkin dokumen berharga, ataupun orang-orang VVIP gitu kan, adalah selalu kita harus diberitahu nih, dan kita akan menyampaikan siapa nih yang harus kita jaga. What is the most worthy things yang ada di situ. Dan kenapa itu jadi penting, dan seberapa what is the tolerance yang kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, toleransinya kayak apa dan apa yang mereka harapkan, sehingga kita bisa membantu desainnya. Dan lebih baik kalau memang kita dari awal purpose daripada building itu kayak apa. Oke, coba kita simulasin Pak. Coba Iya. gimana misalnya satu building nih saya bangun. Iya. Nggak harus building juga dibangun ya. Misalnya ada terlibat saya sebagai tenan di perusahaan tersebut juga. Enggak ya, terutama building dulu ya. Kalau security-nya tenan biasanya dia akan mengikat sama security-nya building. Berarti sekarang fokusnya kita bahas buildingnya dulu aja. Oke. Buildingnya dulu. Gimana coba alur kerjanya tuh biar klien happy dan ini benar-benar terjaga, tersecurity dengan baik lah. Building, commercial building misalnya, siapa aja sih yang akan datang ke commercial building itu? Satu adalah tentunya ada pegawainya mereka, ya kan? Oke, keren nih, detail nih, mantap nih. Yang kedua ada tenannya mereka, ya kan? Yang ketiga ada tamunya tenan, ya. Nah kemudian yang keempat mungkin yang harus dipikirin sekarang ini adalah online nih, para pengantar online ini juga masuk building. Oh ini apa ekspedisi atau gitu. Mungkin kayak GoFood gitu salah satunya. Betul. Oh JNE paket apa segala macam. Iya, betul. 4 tuh. 4. Nah terus siapa lagi nih yang kira-kira bakalan masuk? Mungkin ada vendor-vendor nih, perbaikan listrik atau apa. Kita harus identifikasi semua who are potentially coming into that building. How often they are coming. Dan 5-5-nya beda penanganannya? Beda-beda. Masa? Beda-beda. Kan lewat pintu depan Pak. Kalau semua lewat pintu depan dan kemudian ada sesuatu terjadi, maka kita dari sisi security agak susah kontrolnya gitu. Agak susah gitu. Nggak bisa jadi semuanya hanya satu pintu. Nggak kayak begitu. Dan belum lagi nanti tenan merasa kok kayak begini gitu kan. Ngerti. Kok gue maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita sama-sama belajar lah. Kok gue dibarengin sama si A, si B, si C. Betul. Kok jadinya nggak kondusif ya. Betul. Nggak nyaman ya sewa di sini ya. Iya. Iya. Biasanya kayak begitu. Nah kalau juga Anda Mas Dery misalnya tenan juga, kalau saran saya sebelum masuk ke satu building juga harus ditanya security aspeknya kayak apa. Wow. Bisnis saya apa, security aspeknya kayak apa. Masa kita harus merhatiin segitunya Pak? Tergantung. Kalau saran saya ya tergantung memang seberapa security concern yang Mas Dery lakukan di satu building. Kalau it's light nggak ada terlalu, mungkin nggak perlu terlalu concern. Oke, kenapa? Karena nggak cuma sekedar maling sih ya. Betul. Apa ya biasanya? Betul. Sekarang ini maling bukan hanya maling fisik, maling data, ya kan. Wow. Itu lebih harus diperhatikan lagi karena security is important for everybody dan bukan hanya physical security.
Nah, Penting guys, bukan hanya physical security. Berarti ini kesimpulannya juga bisa cost efisien deh. betul. Bisa, jadi tanpa harus ada security yang banyak secara orang ya. Ya. Dengan ada beberapa sistem kayak face recognition, CCTV, tap card itu namanya apa sih istilahnya? RFID ya. Iya, RFID. Saya kurang paham deh tuh. Terus apalagi tuh yang cemplungin kartu itu RFID itu. Iya. Ya, Jadi banyak sistemnya. Kartu bisa dibawa ke apartemen tapi cuma lantai itu doang? Bisa juga RFID itu juga. Oh, itu Jadi juga. Ada sistemnya juga. Jadi sekarang ini teknologi dan software itu sudah jauh berkembang untuk kita gunakan di bidang aplikasi atau di aplikasi security. Jadi RFID tadi, face recognition itu hanya salah satu sebagiannya aja gitu. Oke. Tetapi banyak banget yang sekarang ini adalah video analitik gitu kan. Apaan lagi tuh Ini Pak adalah kalau boleh tahu smart tuh? video kita Apa sebutnya. tuh Pak yang temperatur apa namanya? Temperatur sensor ya, Uh-huh. itu salah satunya. Jadi Mas Dery dilihat di video bisa ketahuan nih temperaturnya Oke. misalnya sekian. Oke, Terus kalau yang tadi video tadi? banyak banget, salah satunya adalah temperatur. Kemudian untuk mengecek misalnya orang ini hanya dengan video aja, orang ini bisa nggak masuk ke satu area tertentu di areanya klien. Misalnya objek vital nasional, gitu kan nggak boleh semua orang masuk. Ya kan? Emang iya bisa ya? Bisa. Keukurannya dari mana? Dari video itu bisa memonitor, kita ajarin namanya artificial intelligence. Kita ada softwarenya di situ. Jadi video itu hardwarenya, kemudian softwarenya kita pasang di situ. Untuk kemudian kita ajari apa nih video ini? Oh, kenalin dong kalau orang nggak pakai APD, nggak pakai helmet, safety helmet, nggak boleh masuk. Oh, masa bisa Pak? Bisa. Ketahuan kita misalnya mau masuk sebuah proyek, Heeh. kan berarti dibutuhkannya, koreksi kalau saya salah ya, simpelnya aja deh, helm, Safety shoes. safety shoes, Ya. Kemudian mungkin face mask atau masker kalau iya masker. masker, Iya. terus baju lengan yang panjang gitu kan. Itu saya nggak pakai safety shoes nih misalnya, Iya. saya mau dipakai apa? Misalnya nge-tap kartu atau open, itu nggak akan kebuka tuh pintu. Nggak akan kebuka. Taunya Jadi, dari apa? videonya akan melihat diarahkan ke sepatunya Mas Dery gitu. Begitu lihat dia sepatu biasa, maka dia akan mengatakan no dalam bahasa kita, dia nggak bisa masuk. Lo meskipun dari security udah diizinin masuk. Iya. Tapi kemudian kan ada gate-nya yang kita ajarin tadi, smart gate atau analytical video tadi itu kan. Nah, kemudian begitu dia mau buka pintunya nggak bisa, ngunci. Sementara temennya Mas Dery yang pakai sepatu semuanya lengkap, dia bisa masuk. Kok nggak bisa? Lupa ada video smart di situ gitu. Keren, G4S. Ya. Pak, tapi kalau kita bahas mengenai security, artinya misalnya ada kejadian atau mungkin maling atau kejadian-kejadian yang kita tahu mungkin di situ ada pembunuhan apa segala macam gitu kan. Itu pasti kan yang pertama kali disasar adalah CCTV-nya. Betul. Tapi bayangkan kalau CCTV-nya diambil gimana, Pak? Kalau CCTV-nya diambil agak susah kita mencari Pak, melihat kembalinya karena udah dihilangkan gitu. CCTV-nya diambil biar nggak ada barang bukti. Betul. Itu gimana tuh Pak ketahuannya? Agak susah karena CCTV sangat membantu kita untuk dari sisi security ya, untuk investigasi. Namanya salah satu dokumen yang bisa kita gunakan adalah CCTV. Akhirnya ya rely on informasi-informasi yang lain yang sangat terbatas sehingga akurasinya kurang. Jadi idealnya memang jangan diambil CCTV-nya kecuali memang Mas Dery tahu sengaja, wah ini harus saya ambil, kalau enggak habis saya di sini gitu. Oh iya. Bisa nggak kalau CCTV di sini berarti harus ada CCTV yang ngarah ke CCTV lain dong, biar ketahuan begitu mau ngambil, ketahuan dari sebelah situ gitu. Enggak juga ya? Ada sekarang itu namanya control room, itu juga harus dipasang CCTV gitu. Oke. Jadi control room itu dia adalah monitoring operation, security operation, bukan hanya security tapi operation juga. Sekarang ini bukan hanya security, klien minta kita operationnya mereka juga dimonitor. Nah di situ juga kita pasangin CCTV gitu sehingga memang orang yang di control room atau kita sebutnya CRO, control room officer ini memang kerja dengan baik apa enggak gitu loh. Jadi tetap dimonitor dan ada monitornya lagi CRO-nya. Karena gimana kita pastikan CRO kita memang kerja 24/7 gitu loh. Per shift-nya tentunya ada shift ya, enggak orang melek 24 jam enggak manusiawi, tapi ada 8 jam. Tapi poinnya adalah dia juga bisa dimonitor juga, kita pasang CCTV juga gitu. Jadi layers gitu untuk monitor. Oke. Nah nih Pak Faisal, saya mau nanya, ketika kita ke bandara deh,
itu kan ada beberapa kali cek ya. Ya kan, ini apakah ada hubungannya sama security system ya, atau mungkin security management atau apalah. Kan udah dicek di depan mengenai KTP, ya kan, atau mungkin X-ray. Kok sebelum boarding KTP lagi, X-ray lagi? Itu kenapa double checking gitu ya Pak? Atau memang itu ada aturan? Ada namanya aviation security gitu. Jadi security di industri penerbangan ya, termasuk di bandara itu ada standarnya. Gitu, ada standarnya. Ya intinya adalah orang yang masuk ke pesawat betul-betul identified dia memang penumpang resmi dan bukan orang yang salah, bukan penyelundup dan bukan orang yang iseng masuk ke pesawat. Tujuannya itu. Tapi bahwasannya kelihatan kita redundant. Iya, ngulang-ngulang. Buat kita kelihatannya redundant, tapi mungkin saya nggak bisa bicara atas nama bandara. Mungkin itu caranya mereka untuk memastikan bahwasanya orang yang masuk adalah orang yang benar dari sisi KTP-nya. But is it necessary to double check ID card? Saya nggak bisa komen. Tapi intinya yang saya bisa bilang adalah memang itu diperlukan gitu. Apa 2 kali, 3 kali, 1 kali, tergantung sistem yang ada. Gitu. Tapi itu bagian dari security protection. Pasti ada maksud ya. Pasti ada maksud. Nggak mungkin nih kayak lah kan tadi udah gue kasih KTP. Lah tadi kan gue udah X-ray juga di depan sebelum ngurus bagasi apa segala macam. Di sana lah X-ray lagi. Ya kan terus lah gitu-gitu terus kan. Pas mau boarding KTP lagi. Iya kan itu pasti ada tujuannya ternyata ya. Ada tujuannya, ada tujuannya. Nah ini kita sama-sama belajar juga guys. Kan kita nggak tahu, siapa tahu Allah izinin kita punya gedung, bener nggak Pak? Betul. Contoh Pak. Amin ya Allah ya. Amin. Jadi gini Pak, misalnya saya punya gedung, mau building kayak, mau itu sebuah lembaga kayak, mau itu sebuah kawasan kayak, apapun itu ya. Misalnya kebobolan sama oknum-oknum yang dinamakan teroris atau mungkin maling. Dia masuk, mau itu bentuknya perempuan, mau itu bentuknya laki-laki, mau itu pakai atribut-atribut tertentu, tiba-tiba masuk bawa pisau, bawa senjata, tiba-tiba mungkin di tempat saya nih, tempat gedung saya nih, kelolosan Pak, gitu. Nah artinya itu apakah di depan saya ini kurang aman, atau mungkin seperti apa sih Pak? Soalnya kan di depan memang harusnya sebagaimana sudah cek biasa kan ya. Masa di depan udah dibikin ribet, orang juga malas mampir kali Pak. Atau gimana? Ya kalau sampai kejadian kayak begitu ada beberapa yang perlu dipertanyakan. Satu adalah sistemnya dijalankan dengan baik apa enggak gitu. Karena sistem ada itu adalah bagian daripada security protection juga, harus ada sistemnya. Jadi apakah itu dijalankan dengan baik? Misalnya dicek dia tujuannya kemana, dan kemudian ID card-nya ada nggak indikasi-indikasi mencurigakan dan lain sebagainya, ada nggak. Yang kedua memang pelaku security-nya yang ada di assign orangnya ini juga memang betul-betul menjalankan apa enggak gitu. Jangan-jangan dia lagi tidur atau misalnya kan. Oh ini penanggung jawabnya dari si outsource-nya ya? Iya. Maksudnya dari G4S-nya atau dari ISS-nya gitu misalnya? Ya, jadi kalau sampai kemudian kita bisanya sepakat nih sama klien, apa-apa yang boleh, apa-apa yang nggak boleh. Nah, pada saat terjadi hal-hal kemasukan tadi itu, misalnya Mas Dery udah mengatakan, saya nggak mau ada ini, ternyata bisa masuk. Berarti sistem saya yang nggak jalan, berarti saya yang nggak bekerja dengan baik. Apakah orang saya tidur nggak menjalankan tugasnya, atau misalnya karena itu temannya, atau jangan-jangan saya kemasukan oleh orang yang temannya dia itu bisa dan jadi saya seleksi awal saya nggak bagus misalnya, akhirnya di temen dikasih dia masuk kebobolan, bisa jadi gitu. Oh bisa juga ya. Bisa jadi begitu. Tapi memang itu mengatakan security sistemnya belum maksimal atau nggak, belum jalan lah pada saat itu. Sebenarnya di depan tuh apa Pak biasanya? Misalnya saya cuma punya satu kawasan, satu tempat lah. Di depan itu biasanya apa sih Pak? Kayak misalnya di tempat-tempat umum gitu? Ya pertama adalah tentunya orang yang mau masuk ke kawasan ini harus known, harus orang yang memang tadi tuh masuk kategori yang diizinkan. Nggak harus sistem, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait kali ya? Betul. Mau kemana Anda? Secara manual ya gitu. Tapi kalau secara sistem bahkan bisa melakukan pre-visiting proses. Jadi sebelum masuk di situ, sekarang ini adalah Mas Dery bisa ngisi jauh-jauh hari, bukan jauh hari, misalnya mau ketemunya hari ini, besok udah ngisi, hari sebelumnya udah ngisi dari rumah, dari online gitu. Sekarang udah ada sistem kayak gitu. Itu gitu? Iya. Jadi nggak perlu pada saat hari hanya mau ketemu Mas Dery udah nggak perlu lagi ditanya.
Begitu dia nggak dapat QR code, nggak dapat passcode, dia nggak bakal bisa masuk, pintu nggak akan buka. Dan itu G4S bisa setting begitu? Kita bisa setting. Oh gitu. Kita bisa setting kayak begitu. Oh jadi misalnya bener, misalnya tiba-tiba ada seorang lah, jadi kan tiba-tiba misalnya dia teroris, mau masuk ke tempat saya, tapi mengatasnamakan gara-gara mungkin saya pemilik perusahaan di situ, saya mau ketemu sama Pak Dery. Kan satpam mungkin, oh ya udah mungkin gitu ya. Ketemu ini contoh doang ya, tanpa kita cerita ini adalah fiktif lah guys. Tiba-tiba satpam, oh yaudah masuk aja, KTP aja. Betul. Nah sementara harusnya kalau mau tamu-tamu apa ya, mungkin dengan tujuan konfidensial apa segala macam, VVIP lah, VVIP gitu kan, harus ada di barcode atau mungkin apa tadi itu, misalnya kode passcode atau segala macam. Coba yaudah kalau gitu udah janjian belum sebelumnya? Udah dicek dulu nih. Ternyata nggak ada. Itu bisa ditolak tuh ya? Bisa ditolak. Kelemahan artinya kalau saya bilang bukan kelemahan, kelebihan sistem adalah dia rigid gitu. Jadi kalau kita bicara security system, dia rigid. Dia nggak kenal orang, dia nggak kenal teman, dia nggak kenal apa gitu. Jadi tergantung apa yang kita definisikan, siapa yang boleh masuk dan yang nggak boleh masuk, siapa yang udah di-accept sama Mas Dery dan siapa yang nggak di-accept. Mau siapapun, mau saudara, mau adik Mas Dery, nggak ada. Mau dia kenal, mau teman kampung, nggak bisa. Karena sistem hanya kenal seseorang yang memang udah diberi authorize untuk bisa masuk. Kalau enggak, sorry, dia sistem akan bicara black and white, nggak bisa masuk. Oke. Nah, kembali kepada Mas Dery-nya mau seberapa. Kalau di kita kan kadang-kadang masih suka yang fleksibel tuh gitu. Maksudnya, udah deh nggak apa-apa gini. Ya risk itu akan inherent, akan melekat gitu dengan adanya kefleksibelan gitu. Oke. Menarik ya Pak. Kalau untuk misalnya berkunjung ke sebuah gedung, ini pertanyaan saya banyak apa Pak ya? Saya penasaran ya. Saya juga malah seneng kalau bicara security. Seru. Security itu luas guys. Ya padat dan kompleks. Gini, misalnya kita mau datang ke tempat sesuatu, akan jadi bumerang nggak Pak? Atau backfire nggak ke perusahaan tersebut ketika kan ada model-model security system tuh dari A sampai Z kan berbagai macam rupa ya. Betul. Ada tingkat atau levelingnya tuh lemah, sederhana, sampai yang powerful banget. Betul. Nah, apakah memang ini gimana ya ngomongnya? Apakah ini melulu uang pembahasannya gara-gara gue cuma punya budget segini deh, ya udah sederhana aja? Atau mungkin jangan-jangan backfire-nya terjadi ketika keribetan orang jadi malas berkunjung, Pak? Betul. Itu ribet banget sih ini perusahaan nih. Malas gue ke tempat lo, kita ketemu di luar aja deh. Nah, lo. Ya. Kan sering terjadi tuh Pak gitu-gitu Pak. Malas gue ke tempat lo gitu kan, ribet dicek-ceknya begini. Nah misalnya gimana Pak? Iya, jadi kondisi itu memang benar. Bukan hanya visitornya, kadang-kadang buat pegawai pun juga kadang-kadang mereka ribet banget sih, harus pakai face recognition, harus pakai license plate recognition. License plate recognition itu mobil itu bisa di-identify. Jadi begitu mau masuk, setor muka, face recognition-nya dilihat, mobilnya juga dilihat gitu kan. Kadang-kadang mungkin ya jadi ribet buat karyawannya kan. Tapi the other thing adalah lebih aman gitu, sehingga nggak ada orang pakai mobil orang lain, atau ya kembali seberapa sensitif area yang dijaga itu. Kalau kita bicara objek vital nasional yang penting buat negara ini, menurut saya it's worth it untuk melakukan itu, karena sehingga kita memang bisa screening sedetail mungkin. Itulah pilihan trade off yang yang harus diambil oleh pemilik facility atau pemilik gedung. Apakah mau easy? Saya nggak mau nih orangnya ribet gitu. Ya easy, tetapi be aware ada risk yang melekat di dalam ketidakstrikan itu, ketidakrigidan itu gitu. Okay. Ya be aware about it, nggak apa-apa gitu. Kita mungkin kasih opsi yang lain yang mungkin lebih bisa agak manusiawi gitu kan. Tetapi ya selalu every decision selalu melekat kepada risk yang akan kita ambil, dan itu selalu saya kembalikan. It's not up to us gitu, tapi kita edukasi ke mereka. Kalau ini yang Bapak lakukan, mungkin Bapak dapat fleksibilitasnya, orang senang masuk, tetapi ada risk orang yang infiltrate atau masuk dengan risk seperti ini. Itu yang kita kembalikan. Kalau masalah budget sebenarnya relatif ya. Sekarang ini kalau klien misalnya bicara sama kita, budget saya segini nih Pak Faisal, saya maunya kayak begini. Kita bisa desainkan itu gitu. Kita bisa, bukan hanya melulu masalah budget. Bahkan kadang-kadang kalau saya bilang budget yang keluar banyak, tapi mohon maaf dari perspektif security sebenarnya masih sangat weak. Kita bisa sampaikan, Pak, bagaimana kalau ini. Kadang-kadang klien nggak bisa jawab. Oh iya gitu. Padahal Bapak udah spend sebenarnya banyak gitu. Oh oke. Kenapa biasanya keukur dari
luasnya tuh lobby. Bukan. Enggak juga. Bukan. Kita akan coba. Kita suka kadang-kadang di klien-klien besar kita juga melakukan namanya intruder test gitu. Jadi kita semacam jadi tim kita yang kita pura-pura jadi penjahat lah gitu. Oh gitu. Kita coba. Mau dong Pak, saya pura-pura begitu, saya paling denger tuh, gitu. Adegan-adegan gitu. Itu apa hasilnya? Hasilnya ketahuan apa enggak gitu. Kalau enggak ketahuan, kalau kita bisa sampai masuk ke area tertentu, berarti memang lemah sistem security kita. Pak, tapi kalau beneran digebukin gimana Pak? Pura-pura misalnya bawa pistol, pura-pura bawa pisau. Ya kita monitor lah. Oh. Tapi kita nggak ngomong ke security kita. Kalau dia tahu itu dia kan pasti akan ketat nih gara-gara akan ada nih. Jadi kita selalu memang nggak memberitahu. Apa biasanya? Bawa apa gitu? Bawa apa atau dia ngaku sebagai misalnya saya pegawainya ini dari HO sini gitu. Diizinkan nggak gitu? Kalau misalnya memang security kita jalan dengan benar, pasti dia nggak bisa masuk. Dia mau argue apapun gitu. Itu sih kadang-kadang, dan klien kita minta itu. Ada beberapa klien kita minta selalu ada dilakukan tes untuk intruders gitu. Dan mereka happy pada saat nggak bisa masuk gitu. Ya, ada pengalaman-pengalaman apa Pak biasanya? Kan klien pasti udah banyak banget kali ya. Banget. Puluhan nggak mungkin ya, lebih. Ratusan multinasional dan bermacam-macam klien. Apa biasanya Pak kendala-kendala yang paling sering, demand paling tinggi itu apa? Maksudnya sesimpel CCTV kah? Kalau CCTV menurut saya is too simple for us gitu. Itu mereka bisa beli ke toko gitu ya. Tapi yang seringkali challenging atau demand paling tinggi sebenarnya adalah di Indonesia ini kan kaya akan mining oil and gas ya. Itu juga demanding. Challenge-nya adalah berkaitan sama local community ya biasanya kan. Misalnya kayak apa? Freeport. Misalnya ya salah satu mining company kayak gitu. Nah itu bagaimana kita membalance antara security protection daripada orang-orang mereka sama juga local community involvement di sana. Itu cukup challenging karena kita nggak bisa strict langsung hanya seperti ini gitu, karena mereka juga punya kepentingan sama local community karena mereka resourcesnya ada di situ gitu. Hire aja security-nya orang-orang kampung setempat. Iya, strategi kita kita hire orang setempat dan kita membangun komunikasi sama masyarakat setempat sehingga mereka tahu bahwasannya look, ini kita juga dalam program memberdayakan masyarakat sini gitu. Challenge-nya memang nggak semuanya ready, nggak semuanya memiliki culture yang kita mau, tapi ya itulah challenge-nya. Kita nggak bisa dapat 100%, tapi kita nggak boleh bosan untuk mengedukasi, menjelaskan value kita. Apalagi kan kita juga mulai banyak menerapkan teknologi ya, attending system kita, sistem absensi kita juga udah menggunakan online system gitu. Kadang-kadang agak challenging di tempat-tempat yang remote site itu mereka nggak terbiasa dengan gadget gitu. Tapi ya kita harus terus menjelaskan ke mereka. Ya memang kalau suatu perubahan atau mungkin sesuatu yang di luar dari zona nyaman tuh kadang butuh edukasi lebih ya Pak ya. Betul. Kan. Kayak misalnya ya kita mundur ke belakang deh, tiba-tiba pintu mall itu yang harus yang turnstile, yang harus muter begini, kita masuk ke dalam satu kaca, pelan-pelan ngantri. Nah, misalnya kan ada kayak 4 sekat gitu kan. Betul. Satu di sini depan, nanti begitu ada sekat yang berikutnya kita ngantri dulu nih biar bisa masuk ke dalam lingkaran itu kan. Nah itu pun juga kan dulu mungkin nggak ada, tiba-tiba ada. Nah gimana cara membiasakan para visitor ya untuk kayak, nih apa sih maksudnya nih gitu. Itu sebenarnya ada tujuannya juga kayak gitu. Iya, jadi Mas Dery hit the point. Jadi bagian penting dari perubahan adalah change management. Dan ini seringkali kita meng-underestimate itu. Seolah-olah dengan memasang teknologi kemudian jalan dengan sendirinya. Enggak, ada culture, ada kebiasaan orang-orang. Nah adalah change management dan itu bukan one night process gitu. Jadi memang betul-betul butuh kita mulai sosialisasi, edukasi, campaign gitu sehingga orang akhirnya aware, oh ini untuk kebaikan kita kok, untuk keamanan kita kok at the end of the day gitu. Karena pada saat orang tahu itu maka dia akan mulai mengikuti. Tapi awalnya kan merasa ribet banget ya, kenapa nggak dibuat gampang aja, buka pintu aja atau dibuat terbuka aja. Ini kan mall misalnya, ini kita bicara mall ya. Kenapa nggak orang keluar masuk itu aja gitu. Mereka nggak paham security consideration di belakangnya gitu. Jadi, apa biasanya Pak? Ya karena mereka orang pengennya simple dan gak mau berubah gitu. Dan mereka gak tahu what is that for them gitu. Dan selalu change management adalah tell them what was that for them. Why we need to do this. Question itu yang harus selalu bisa dijawab. Dengan bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita jelas. Tapi bahasa mereka. Bahasa klien, bahasa orang-orang kita juga gitu loh. Bahwasanya ini baik loh untuk kita.
That process is very important. Iya. Yang saya sebut change management tadi. Sabar gitu-gitu Pak ya. Harus sabar dan nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Kalau capek udah nggak jalan. Iya. Apa sih maksud dan tujuannya tuh Pak? Kita ngomongin satu-satu deh. Turnstile itu. Ya. Buat apa sih? Kenapa diperlambat masuknya sih? Kenapa nggak pintu yang sensor kebuka, nanti masuk lagi? Kan ada juga kan yang masih menggunakan seperti itu kan? Ada juga. Apa gaya-gayaan doang atau emang ternyata ada security? Ada gitu? security reason. Apa gitu. biasanya? Ada security. Pertama adalah supaya orang juga mikir gitu. Gua nggak bisa kalau mau bawa barang keluar masuk itu nggak semudah itu. At least psychologically dia mikir nggak gampang nih gitu kan. Iya deh. Ya kan. Iya. Dan seandainya dia melakukan benar pun dia mau mencari misalnya nih dia mau lari cepat nggak bisa karena dia kan memang dibuat pelan kayak begitu. Lu ketangkep di dalam, lu nggak bisa ini gitu. Iya. Jadi memang ada security reason di belakang itu semua, nggak hanya sekedar gaya-gayaan. Gitu. Oke. Belum lagi ke dalamnya nanti misalnya di dalam tuh kalau dipercepat trafficnya khawatir mungkin antrian, Betul. mungkin keberdirian orang di dalam, jadinya Betul. kan jadi kayak kelihatan sumpek banget kali Betul. ya. Dibuat diperlambat tuh gara-gara gantian agar agak lowong di dalamnya gitu kali. Betul. Itu salah satunya juga. Salah satu pertimbangan juga adalah kembali bukan hanya purely security tapi buat tenan adalah buat klien kita adalah jangan sampai juga mengganggu. Security penting, tapi mereka juga penting punya tenan gitu. Kalau enggak ngapain punya security doang. Jadi banyak hal kita kasih opsi gitu, banyak hal tergantung klien. Misalnya di area pintu depan itu kan kita pasti inginnya ada kontrol. The whole point dari sisi security adalah ada kontrol dan orang merasa kalau gue mau berbuat nggak bener atau mau mencuri atau apa gampang ketangkep nih di sini gitu loh. Sehingga karena kejahatan itu adalah karena ada intention dan ada kesempatan kan dua hal itu gitu. Nah, yang kita lakukan adalah meminimalkan kesempatan itu sehingga intention yang ada akhirnya bisa dikurangi untuk tidak hilang sama sekali gitu. Setuju sih kata Pak Faisal. Guys, ingat nggak ketika kita mau berjalan di depan rumah orang-orang gedongan gitu ya, bahasanya gitu ya. Tiba-tiba rumah mewah, awas ada anjing galak. Ya. Nah, itu kan bagian dari itu juga Pak. Cuma mungkin caranya konvensional ya. Dan belum tentu ada anjingnya juga. Anda nggak percaya? Cobain aja dulu sih. Tiba-tiba dapat anjing beneran gitu. Iya kan di dalam tuh bisa ada anjingnya atau enggaknya? Bisa ada enggak? Bisa itu hanya psikologis. I think adalah untuk supaya lu jangan kesini ada anjing lo. Tapi lu coba aja. Gitu. Enggak juga sih, spekulatif banget. Atau yang kedua misalnya tentang area ini diawasi oleh CCTV. Nah, itu juga sama ya Pak? Sama juga. Meskipun itu ada CCTV-nya atau tidak ada, gara-gara itu psikologi bermain banget. Betul. Wih, ngeri gue kalau mau ngapa-ngapain nih. Betul. Itu konvennya. Kalau sistem sekarang udah mulai pengembangannya luar biasa lagi ya. Jadi kombinasi semuanya, psikologik orang kita pelajari, kemudian namanya security adalah bicara prevention gitu loh. Jangan bicara after atau post incident, gak ada gunanya gitu loh, ya kan? Iya. Tapi gimana sih sistem kita sehingga memprevent, likelihoodnya akan menjadi semakin kecil untuk tidak bisa mengatakan hilang sama sekali. Saya nggak akan pernah menjamin, Pak nggak bakalan ada kejadian. Saya nggak bisa menjamin. Tetapi apa yang saya sampaikan adalah ini bisnis proses Bapak, ini sistem yang kita over dan likelihoodnya di sini ada screening ini, di sini ada screening ini, ada screening ini. Sehingga likelihoodnya adalah seseorang unknown bisa masuk ke sini adalah almost zero untuk tidak mengatakan zero. Oh, nice. Mantap. Ya kan berarti kalau kayak gini kesimpulannya sih Bapak tuh berarti banyak banget harus memanage karyawan. Karena kan karyawan-karyawan tersebut nanti akan menjadi apa? Bahasanya mungkin simpelnya PIC ya. Betul. PIC dari perusahaan-perusahaan atau klien-klien kan. Betul. Total 9.000 orang. Betul. Artinya mereka-mereka yang garda terdepan di sebuah perusahaan atau klien kita dari G4S ini kan mereka-mereka itu Pak. Betul. Setuju Pak ya? Mereka tuh banget. Garda di depan loh. Mungkin yang di atas gitu dalam tanda kutip ya, quote and quote, ya udah taunya cuma financial modeling, taunya cuma laporan, tapi sementara dia nggak tahu memastikan yang ada di bawah, di depan, kantor ini, perusahaan ini kan mereka-mereka ini yang bertugas ya. Berarti ada reward dong Pak buat mereka. Mereka luar biasa loh Pak. Betul. Biasanya dari G4S gimana? Ya, dari G4S kita sangat sadar banget apa yang disampaikan Mas Dery tadi, bahwasanya mereka garda terdepan adalah dia brand of G4S ya. Mereka klien dia G4S adalah mereka bukan bukan lihat saya klien, mungkin nggak pernah ketemu saya. Ya kan. Nah, oleh karena itu tadi kembali ke pertanyaannya adalah reward is a mandatory gitu. Karena apa? Ini bagian daripada membuat mereka proud menjadi bagian daripada G4S karena mereka they are our brand ambassador. Wow. They are representing us in the eyes of client.
Sehingga mereka harus engage, mereka harus happy, mereka harus bahagia menjadi bagian dari G4S. Dan it's not only about rewarding, it's not only about money, tapi how we treat them, how we embrace them, menurut saya it's very important. Jadi recognitions, training, appreciations, being open with them, get them involved, get them understand what's the company, state of the art, apa yang kita hadapi. Menurut saya itu yang kita harus lakukan terus, sehingga mereka menjadi okay, I'm proud of being part of G4S, caring about them, caring about their family. Menurut saya it looks simple, but it makes a big difference, it makes a big impact to them. Wow. Terus apa Pak kira-kira bentuk reward kepada mereka? Banyak sekali kita punya reward system. As simple as misalnya ada yang sakit nih, misalnya sakit udah agak lama nih sakit sebulan atau ya kurang lebih gitu. Nah kita dari manajemen kita turun, kita datang ke sana in person. Wow. Kita nggak harus saya ya kita bagi-bagi tugas gitu. Kita bagi-bagi tugas. Di antara manajemen kita atau BOD kita datengin itu mereka yang sakit. Kita as simple as mungkin membawa sesuatu yang mungkin gak harus mahal, tetapi yang dilihat adalah perhatiannya. Mereka gak kebayang Mas dari direktur datang ke rumah mereka gitu, yang kadang-kadang mereka merasa siapa sih mereka ke kantor ketemu sama kita pun juga nggak belum tentu setahun sekali gitu. Betul. Tiba-tiba kita datengin. Nah itu juga it's really very impactful for them, dan mereka selalu akhirnya mereka merasa diperhatikan, dan mereka merasa nggak hanya gua hanya suruh kerja, tapi betul-betul gua diperhatikan, dan itu impactnya bukan hanya ke dia, kadang ke istrinya, ke anaknya. Itu membuat mereka sangat motivated. Itu yang salah satu one of. Kemudian yang apresiasi karena kita ingin mendorong perilaku yang baik ya. Karena seperti saya bilang 9.000 orang tersebar seluruh Indonesia, dan kita nggak bisa tiap hari namanya monitor atau mengatakan, kecuali kita berada di satu kantor, guys gini akan sangat gampang gitu kan. Nah oleh karena itu kita juga membutuhkan program reward gitu kan. Kita punya namanya Brave Heart Award gitu. Jadi mereka security yang telah dengan berhati besar berhasil menggagalkan misalnya upaya-upaya pencurian di areanya klien kita, itu banyak, dan itu kita selalu memberikan award itu. Kemudian ada God of the Month, jadi yang mereka memang ada outstanding tapi nggak brief heart gitu, tapi memang dia bagus, performanya bagus, attitude-nya bagus. Terus? Misalnya tadi itu menemukan handphone misalnya kan, dan dikembalikan ke klien, dan klien biasanya wah thank you G4S atau terima kasih G4S. Nah kita juga memberikan apresiasi hal-hal yang seperti itu. Dalam bentuk gini, tergantung beberapa level. Kalau yang memang impactnya sangat besar gitu kan buat klien, dan kita rasa itu betul-betul membutuhkan courage yang luar biasa, kita undang mereka ke dalam event tahunan kita. Kita punya namanya Employee Excellence Award. Satu program tahunan di mana kita sorry agak saya sampaikan, bukan maksud apa-apa, tapi kita betul-betul orangkan mereka. Pada saat itu kita BOD adalah menjadi servantnya mereka. Jadi kita undang mereka sama spouse-nya mereka ke salah satu hotel, biasanya bintang 5, dan kita terbangkan mereka dengan pesawat. Dan di situ kita hibur, biasanya 3-4 hari kita bawa ke objek wisata, dan semuanya at our cost. Jadi mereka betul-betul kayak raja, mulai datang kita hotel sambut, bintang 5, pesawat, semuanya kita siapin, nggak keluar sepeser pun. Mau sedikit satu rupiah pun nggak ada. Mau biaya taksi dari rumah ke bandara, Mas Yari gimana mereka dengan, mohon maaf nih, dengan gaji UMK mau suruh kayak gitu kan mikir 2 kali. Makanya kita cover semuanya, dan even di terakhir pun kita berikan sesuatu mereka dalam bentuk ya oleh-oleh gitu. Sehingga ini adalah kembali, tujuan kita adalah ingin mengembalikan kepada mereka, this company works for you gitu. Bukan hanya you works for the company. Yes, you work for the company, but the company also works for you. Dan ini adalah menjadi bagian terpenting tadi itu dalam menjaga engagement daripada employee kita. Betul, tadi ya bener ya, garis bawah ya, garda terdepan. Bayangin nih, misalnya apa bentuknya fisik, dia security, satpam, harus tugas di gedung ini. Betul. Ya memang tentunya ini payungnya adalah G4S gitu kan. Tapi sementara bayangin teman-teman, itu aset loh yang dijagain loh. Betul. Iya kan, misalnya tindakan kriminal ini A, B, C, D, itu dia sehari-hari itu mempertaruhkan nyawa loh. Betul. Nah makanya itu justru yang bisa dibilang roda perputaran ekonomi perusahaan tuh sebenarnya salah satunya, atau bahkan di terdepannya tuh mereka.
Makanya buat teman-teman yang running industri atau company dengan heavy manpower seperti kita ini, menurut saya kuncinya adalah engagement daripada mereka, kerja dengan hati betul-betul untuk mereka. Kuncinya itu. Jangan hanya ngeliat finansial. Finansial is a konsekuensi menurut saya. Tapi kalau kita hanya fokus ke financial, then you regret the other part of it, karena you try to get financial right gitu. Padahal menurut saya finansial adalah akibat, lagging indicator, leading indicator yang harus kita benahin. Apa orang-orang ini kayak apa? Karena kembali kita bertanda tangan satu kontrak dengan satu komitmen yang luar biasa, Mas Dery. Dan saya rely on orang-orang ini yang ada di lapangan, which I don't know who they are, in person gitu kan. Maka what we can do adalah make sure bahwasanya mereka they work for G4S, bukan hanya dan mereka bisa ngantuk, bisa tidur, karena kita juga nggak tahu juga, bisa aja ngomong nggak tidur gitu. Oleh karena itu nggak bisa hanya pengawasan, tapi touch their heart. Menurut saya itu ngeri. Kalah nih Honda nih, One Heart. Touch their heart sama One Heart cuma satu dia. Ini touch their heart. Ya memang iya sih. Apalagi misalnya apresiasinya dalam bentuk contoh Pak. Misalnya nih, misal doang ya. Nggak tahu sudah Bapak lakukan apa belum. Misalnya yang Muslim diberangkatin umroh. Pernah juga nggak tuh? Pernah. Wow. Kita lakukan juga. Wow. Kita lakukan Serius juga. Pak? Serius kita lakukan. Apa kualifikasinya bisa? Jadi kita seleksi ya dari awal, kan dari sekitar 9.000 orang kita 8.700-an adalah mereka yang di garda terdepan tadi, orang-orang operation. Nah, kita mulai seleksi. Tentunya mereka harus punya attitude yang baik, nggak suka mangkir kerjaan. Apalagi kalau dapat endorsement dari klien, ini bagus nih, orangnya sangat supportive, goes beyond their works gitu. Pada saat ada ini nih dia cekatan dan sebagainya. Kooperatif gitu kan. Nah kemudian kita nominasikan dari masing-masing di bawah. Kemudian ada seleksi dan terus. Karena kita nggak bisa mengumrohkan 9.000 orang atau 8.700 orang. We have the capacity. Pada waktu itu adalah 2 tahun sama tahun kemarin 5 orang yang kita umrohkan. Masya Allah. Justru kan gara-gara misalnya sedikit kan mereka kompetitif Pak. Betul. Iya kan. Betul. Maksudnya ya maaf ya, bukan berarti kita juga pilih-pilih atau pandang bulu apa segala macam. Dibuat limitasi agar apa? Ya agar ajang biar lo terpacu, termotivasi jadi lebih baik. Betul. Bahkan bertanggung jawab. Betul. Kalau dibagi rata semua, saya bilangnya oknum ya. Rata ya tiap tahun. Ya orang jadinya tenang aja. Ntar juga dapat umroh. Betul. Nggak usah ngapa-ngapain aja. Oknum lah misalnya. Betul. Kan betul. Jadi nggak sehat juga betul. Pak. Dan prosesnya kita transparan. Nggak ada faktor karena saya suka sama si A, si B. Jadi dan saya selalu memposisikan diri I'm equal with the others gitu. Saya nggak mau saya sebagai nomor satunya tertingginya saya harus milih ini. Enggak juga. I leave it to the system. Dan siapa yang terbaik. Kirain keukur dari jenggot yang paling panjang. Oke, ini Islami nih. Dia jadi berangkat umroh ya enggak ya? Tetap objektif apa ya? Objektif. Kirain enggak keukur dari jenggot yang paling panjang ya. Aku dari tanya. Dan yang kita berangkatkan bukan hanya karyawan kita, tapi sama couple kedua. Jadi kalau enggak yang bersangkutan misalnya belum punya istri atau suami, biasanya dia ngajak ibunya atau ngajak ayahnya. Dan kemudian kita juga kasih biaya ya, karena ya kembali kita tahu teman-teman itu bukan yang kaya raya di level SO itu. Sehingga kalau kemudian Pak saya berangkat, ntar saya ke sana ngelihat orang lain pada beli-beli gimana ya kita tahu itu. Jadi kita ada kasih uang saku juga gitu kan, enough untuk mereka hidup ya proper lah, jangan umroh sana sedih banget gitu kayaknya orang lain. Jadi itu sih. Masya Allah, emang Pak Faisal ini ternyata betul-betul memuliakan dan betul-betul mengapresiasi para pengamanan atau security di Indonesia. Insya Allah berusaha terus. Mudah-mudahan masih tahun 2024 Menteri Pertahanan Pak. Saya dukung Pak Faisal sebagai for Menteri Pertahanan. Kayaknya nggak ada potongan. Jauh banget mikirnya. Ya, tapi memang mereka itu apa ya? Saya nggak bilang kurang apresiasi enggak, tapi harusnya mereka lebih intens kita angkat loh Pak, quote and quote ya. Karena banyak orang tuh menganggap atau memandang sebelah mata. Lu apa sih? Setuju nggak? Mungkin coba teman-teman komen di bawah deh. Yang mungkin keluarganya atau mungkin Anda security atau hal-hal yang berhubungan sama ini, misalnya di control room. Ya kan tadi ada namanya CRO ya Pak ya. Control room officer apa segala macam yang betul-betul
kesehariannya tuh bernaungan dengan sistem security, Betul. macam-macam. Dan control room officer ini levelnya dia harus ada, ada brainnya, karena sebenarnya kalau permainan bola dia adalah playmakernya di situ gitu. Jadi dia kan membaca, ibaratnya mata-matanya CCTV, ada monitor di situ semua. What action need to be done adalah di CRO itu gitu. Oke. Jadi dia mau kirim orang, lu ke sana, kemudian dia panggil pakai HT atau pakai sistem komunikasi yang ada, lu ke situ tuh ada kayak gitu. Nah, ini makanya brainnya ada di situ kalau kita bicara security. Gitu. Pak, ini menarik nih Pak Ede. Ini kan audiens kita kan ya alhamdulillah mayoritas let's say muslim lah. Ya. Ini menarik nih Pak. Tanpa mengurangi rasa hormat yang lainnya lah. Jadi mungkin lebih kepada perusahaan ya. Saya pernah masuk satu building. Ini true story nih. Ya alhamdulillah gitu kan. Mudah-mudahan sih bukan star syndrome ya guys. Tapi alhamdulillah ada yang ngetahuin saya Pak. Mas Dery nih kasih solusi nih. Siapa? Gitu. Saya waktu itu ada kepentingan lah untuk mampir ke building tersebut. Ternyata security-nya langsung cerita. Sebelum saya masuk gate gitu, wah Mas Dery gimana segala macam. Kebetulan waktu itu qadarullah hari Jumat Pak. Nah ini mungkin ini saya nggak tahu deh. Bukan masukan lah. Kayaknya kalau masukan kan Pak Faisal udah lebih paham lah. Tapi curhat beliau Pak. Mas, gimana ya? Tiba-tiba kenapa? Ini kan pas hari Jumat nih. Ntar saya kalau nggak sholat Jumat tuh gimana Pak? Kok gitu pertanyaannya? Ternyata ada sistem satu kayak semacam SOP. Shiftingnya itu dilakukannya ternyata berbentrokan dengan jam sholat Jumat Pak. Curhatan beliau itu security loh, sedih loh Pak. Dia bilang dia nggak bisa sholat Jumat. Kadang sebulan harusnya ketemu 4 kali let's say. Kalau 4 minggu. Tapi cuma dapetnya 2 minggu sekali doang bisanya. 3 minggu sekali. Nah ini apakah memang hak dari, misalnya let's say sekarang kita lagi bahas G4S ya, atau mungkin apapun yang terlibat lah perusahaan-perusahaan outsourcing itu dimanapun Anda berada, pengaturannya mbok ya diperhatikan apa gimana ya Pak? Ini saya bantu buat para teman-teman security, tenang saya bantuin deh. Mereka kesian Pak. Nah apakah di Bapak ini juga sangat mengedepankan atau memperhatikan hal-hal yang ya remeh ini loh Pak? Ya. Saya kira bukan remeh ya masalah sholat. Ya maksudnya artinya ibadah, satirnya begitu Pak saya. Ya jadi kita nggak pernah namanya melarang sholat Jumat gitu. Cuman memang kondisi di lapangan pinter-pinter disesuaikan, diatur sama teman-teman. Kita juga nggak bisa nih pas lagi sholat Jumat kalian harus ada di sini. Tetapi mungkin kan gini, nggak semuanya kadang-kadang di satu site itu Islam juga gitu kan. Nah mungkin silakan lah berkoordinasi di situ. Yang pas lagi waktunya sholat Jumat ya udah. Boleh emang Pak? Iya bisa. Tuker-tukeran jadwal kayak begitu bisa juga gitu kan. Yang penting buat klien adalah ada yang jaga gitu kan. Ada yang jaga. Nah memang kadang-kadang nggak se-fleksibel itu gitu loh. Kadang-kadang memang nggak se-fleksibel. Tapi in principle adalah kalau kita selama kalian tugasnya dijalankan dengan baik dan itu bisa diatur di site, menurut saya kita nggak akan pernah memberikan batasan-batasan gitu sih. Jangan-jangan mungkin mereka belum coba ngomong gara-gara udah takut duluan kali Pak. Betul. Bersuara, Pak maaf, ini ngomongnya ke siapa sih Pak atasnya? Biasanya ke supervisornya. Supervisor security ada ya? Iya, supervisor security. Pak ini saya kayaknya bentrok nih di Jumatan nih misalnya. Kan kalau Jumatan kan krusial ya, artinya kan yang betul-betul kalau let's say zuhur ada uzur secara syar'i pun juga bisa dimundurin misalnya dia baru mulai ini ngomong maslahat dan uzur ya. Misalnya jam 1:30 dia baru bisa sholat, jam 1 baru bisa sholat, let's say masih di waktu zuhur lah ya. Bukan berarti harus bermudah-mudah. Tapi kan kalau Jumat beda urusannya. Betul. Nggak bisa bablas atau dimundurin gitu kan. Pengalaman saya kunjungan ke site hari Jumat, rata-rata saya melihat mereka juga sholat Jumat. Kosong dong Pak. Sebagian ada yang ngatur, ada yang jadi diatur, nggak kosong sama sekali juga gitu. Jadi nggak kosong sama sekali juga. Ada yang misalnya pintu tertutup ditutup gitu kan. Nah, yang paling tahu adalah supervisor yang ada di lapangan. Dan message yang ingin kita sampaikan adalah diatur, yang penting keamanan terjaga dan bisa diatur siapa yang memang giliran waktunya sholat. Kemudian ada yang nggak bisa backup gitu. Ternyata bisa ya, baru ngeh lagi. Ternyata ada beberapa pintu yang memang makanya dari awal sebelum buildingnya jadi kontak G4S. Betul. Iya bener kan? Bener loh. Saya baru ngeh loh tadi loh. Ya udah berarti kalau gitu jangan-jangan vendor yang dipakai jangan-jangan ya tanpa menyudutkan ya. Bukan orang yang betul-betul ahli di bidang security system. Betul. Soalnya kan, tiba-tiba pas waktu sholat Jumat, ya udah semuanya aja sholat. Terus pintu yang sini nganga, yang sini mungkin, aduh ini nggak enak nih posisinya, aduh harusnya dijaga sama orang nih. Betul.
Oh, itu udah dipikirin dari awal ya, Pak? Dari awal mesti kita diskusi, Pak, misalnya kalau mau nanti Jumat gimana? Kita juga nanya, traffic klien kayak apa, Pak, gitu kan. Apa biasanya kan juga slow down ya kegiatan di pas sholat Jumatnya itu sendiri. Oh iya, nah, betul. boleh nggak kita tutup ini karena misalnya ini slow down karena ini yang bersangkutan juga harus sholat Jumat gitu. Saya mayoritas klien nggak ada keberatan gitu. Misalnya ditutup, habis itu selesai sholat Jumat ya dibuka lagi karena memang di Indonesia mayoritas bisnis khususnya daerah-daerah Muslim memang banyak yang berkurang. Makanya selalu saya bilang diskusi sama kita dari awal itu penting karena tadi Mas Dery mengatakan orang sekarang ini membangun gedung, memasang surveillance-nya atau CCTV-nya cenderung dari orang kontraktor building. Ah, bener. Iya kan? Dan mereka nggak berpikir security. Dia thinking about mungkin keamanan building dalam arti kekuatan, keindahan dari sisi arsiteknya, iya. But do they think about the security part of it? I'm afraid not. Gitu. Untuk tidak mengatakan semua. Iya. Menurut saya adalah CCTV atau surveillance adalah bagian daripada security system. Jadi discuss dengan kita apa sih yang mau Bapak lihat, area-areanya kayak apa, sehingga kita bisa merekomendasikan CCTV yang tepat kayak apa. Karena CCTV pun banyak banget jenisnya dan banyak banget kegunaannya. Kan cuma tinggal nyorot dong, Pak. Enggak kayak begitu. Gitu ya? Enggak, ada yang PTZ, pan, tilt dan zoom. Itu CCTV yang bisa. Jadi kegunaannya kayak apa? Kalau area terbuka pakai PTZ yang bisa rotated. Oh, tahu. Iya kan? Xiaomi gitu. Itu kan makernya. Itu kan ya. kalau untuk indoor ya, di rumah-rumah. Kalau memang hanya dedicated untuk satu tempat, hanya melihat situ, ya mungkin dedicated aja gitu loh. Jadi kegunaannya itu apa dulu? Bukan hanya CCTV. Oh ya ini juga CCTV, ini juga CCTV. 100 mungkin CCTV. Tapi sebenarnya apa sih yang mau dilihat? Itu dulu questionnya. Sehingga kita bisa mengatakan, oh kalau gitu CCTV yang jenis ini. Karena apa? Bisa melihat ini dari sini ke sini, dia bisa zoom ke sini, ya kan? Oh, itu penting tuh guys. Tapi kalau untuk ya ini sebenarnya insya Allah sih udah tahu jawabannya, Pak. Tapi saya mau tahu dari versi yang mungkin angle lain. Kayak misalnya WC, toilet, kan nggak ada CCTV. Oke, privasi memang. Betul. Tapi kalau ada kejadian-kejadian di dalam WC gimana, Pak? Kita paling yang pasang CCTV adalah sekitar di pintunya, pintu suggestion karena memang WC kan privacy, orang nggak mau dong masuk ke WC dilihat gitu. Oke. Maka kita pasang mungkin di akses yang mau ke WC, baik akses masuk, akses keluar. Kemudian pintu terdekatnya di mana nih, gitu loh. Kalau kita untuk keperluan tracing, kalau nanti ada kejadian apa-apa, nah di mana nih yang harus dipasang gitu. Jadi kita nanti akan kirim spesialis kita untuk peletakan CCTV, jenis CCTV. Oh, berarti Gitu. orang-orang kontraktor atau mungkin bangunan sebelum ngebangun gedung juga kerja sama-sama. Harusnya sama security company kayak kita gitu loh. Harusnya begitu. Karena alur-alur keluar masuk, jalur-jalur gitu ya. Betul. Jadi pertama kalian dulu peruntukannya building ini apa dulu. Baru ngundang kontraktor building, ngundang kita. Kontraktor building kemudian bicara security aspek. Sehingga ini bagus dari awal. Kalau enggak agak kurang maksimal gitu sih. Oke. Untuk tidak mengatakan salah, tetapi mungkin kurang maksimal. Iya, jadi nggak bisa asal taruh aja CCTV di sini. Betul. Taruh aja di sini gitu kan. Questionnya selalu untuk apa? That's the basic question. Kenapa ada CCTV di sini? Oh, oke. Lengkap guys. Gimana? Udah siap bikin gedung? Silakan hubungin kita. Iya. Ya, coba lihat dong di sosial medianya ada nggak Pak atau website Pak? Ya, kita mau pantau lebih lanjut. Biasanya kalau kayak gitu tuh hubungannya sama orang marketing atau sales atau AE ya Pak ya? Iya. Biasanya nih kalau untuk pemasangan dan lain-lainnya. Ada nggak sih emang ada sosial medianya? G4S gitu? Kita ada di LinkedIn cukup aktif ya. Karena di LinkedIn G4S Group saya sendiri bukan. Ini ada nih. Oke. Ya saya kira kita ada di ini apa ini IG ya? IG, betul. Di IG sama LinkedIn sih kita. Nah, itu ya security kita waktu sama. Itu ada Pak Jokowi itu. Betul, pada saat ke Timika kemarin kebetulan ada ya beliau berkunjung 1-2 bulan yang lalu lah beliau ke sana. Dan itu ada security kita orang lokal dan kita empowering orang lokal Papua. Oh, nice. Oh, itu dari Papua ya? Iya. Tadi betul-betul ada orang lokal yang bertugas. Oh, oke. Hah? Post IPO equity? Menuju IPO, Pak? Ini apa maksudnya? Ini yang mana sih? Oh, beda. Ini London, guys. London bukan di kita. Kata beliau, masa nggak ada omongan-omongan? Oh, bukan sesuatu yang kita boleh disclose ya untuk mengenai IPO. It's a group policy.
Oke. Ya, it's a good policy. Bahwasannya apa yang bisa kita sampaikan adalah we are expanding rapidly, bukan hanya melalui organic growth, tetapi juga merger and acquisition gitu. Ini stage kita. Berarti nanti nggak menutup kemungkinan bisa IPO TBK. Likelihoodnya ke sana. Oke. Ya. Saya mungkin akan ngebuk 50% sendiri sih, Pak. Gaya lo, Der. Berapa valuasi perusahaannya? Berapa triliun? By the way, kita sekarang ini 19 billion US company globally. 19 billion. Apa nih? Secara revenue. Revenue-nya per tahun. Per tahun. But big, 19 billion. It's a big. Wow. Kali aja coba berapa kali 3 deh pakai multiple. Berapa tuh? Saya hanya mengatakan we are very largest security company in the world. Iya. The largest. Amerika ya? Amerika sekarang ownernya ada di Amerika. Itu nih. Ini IG-nya, terus ada di LinkedIn-nya, ya kan? Lengkap. Saya bisa ngobrol langsung sama Pak Faisal selaku Presiden Director. Alhamdulillah. Z4S ternyata ketemu juga banyak belajar ya. Alhamdulillah. Sistem itu harus betul-betul saya tahu. Oh ternyata begini loh perannya apa segala macam ya. Di LinkedIn juga ada tadi ya. Nggak ketemu, ada. Pokoknya lu cari sendiri aja deh guys. Iya nggak? Tuh, lihat di LinkedIn aja tim saya nggak ketemu Pak. Berarti memang betul-betul harus dijaga dengan CCTV. Kemana larinya nih? Nyari akunnya susah dicari guys. Emang security company tuh bahaya. Bapak sini bawa HT nggak? Ada hubungan sama intelijen juga kan? Nah mungkin kesimpulannya buat teman-teman deh Pak ya. Misalnya buat para pemilik gedung atau tenan atau visitors atau apapun itulah, mungkin bisa dikasih tahu lah apa yang kira-kira butuh mungkin masukan dari Bapak atau mungkin nasihat ke kita semua apa segala macam agar sama-sama nih bisa membantu proses berjalannya sebuah company secara operation yang benar. Jadi segala sisi nyaman loh Pak. Oke. Iya. Mungkin gini ya, kalau saya lihat di pengalaman saya di Indonesia, kadang-kadang kita ini nunggu kejadian dulu baru belajar gitu. Nah, security itu kadang-kadang dibutuhkannya, oh ya kalau ada ini kita bisa cegah ini gitu. Nah maksud saya adalah kalau teman-teman lagi di tahap-tahap awal, misalnya mau punya aset atau punya orang atau punya brand yang memang harus dijaga, selalu saya sarankan reach out security company untuk diskusi dari perspektif security-nya. Teman-teman nggak harus jadi ahli security karena masing-masing punya expertise yang beda-beda. Tapi reach out sama mereka, discuss sama mereka, minta masukan mereka. Dan be open terhadap apa yang mau diamankan gitu, sehingga dari security company bisa memberikan suggestion yang terbaik, yang the most efficient dan yang paling bagus tentunya. Karena security kadang-kadang mahal, tapi setelah kejadian itu sendiri lebih mahal sebenarnya. Think about it gitu. If you think that security is expensive, but the incident itself is more expensive. Oh, setuju. Just indeed. Iya. Dan selalu security bicaranya adalah prevention seperti saya sampaikan tadi. Mungkin itu aja, dan security is another industry yang menarik buat teman-teman adalah it's a deep actually. Nggak hanya apa yang kelihatan di permukaan, nggak hanya kelihatan turnstile, nggak hanya kelihatan face recognition. Behind that is a lot of work, a lot of process, which is menurut saya very interesting buat teman-teman yang untuk tahu security industry. Tapi rest assure bahwasanya it provide the security for yourself, for your tenants, for your people, for your loved ones, for your asset. That's the whole purpose. Itu aja sih. Wih, mantap. Bapak ini kan ahlinya security nih Pak. Mau nanya untuk di penghujung kalimat-kalimat pertanyaan saya nih Pak. Jadi hasil CCTV Verdi Sambo apa Pak? Waduh. Ini saya sebaiknya tidak memberikan view saya karena itu. Oh, Bapak kan tahu. Jangan-jangan mungkin vendornya kenal atau mungkin ini bukan jadi bukan views dari betul-betul security process. I think it's beyond that lah Mas Eri ya. Tapi beneran diambil. Itu yang kita dengar ya, Pak RT-nya juga mengakuin diambil dan tanpa izinnya beliau gitu. Padahal itu security CCTV-nya itu punya warga, warga gitu. Punya warga tetapi ada yang ngambil dan tanpa seizin daripada Pak RT-nya. Well, ini dari info yang kita lihat di TV ya.
Dan dari situ sendiri sebenarnya juga sudah tidak boleh dilakukan ya kalau kita bicara dari perspektif security. Belum lagi tadi itu saya bilang begitu CCTV diambil maka proses investigasi akan jadi lemah banget karena di situ banyak insight. CCTV itu memberikan insight banyak untuk keperluan investigasi. Makanya kalau mau kuat mungkin harusnya pakai G4S ya. Promosi lagi gitu. Jadi nggak tahu hasilnya apa ya. Kita kasih solusi.